negosiasi sebanyaknya sih bang, karena ini kan musim yang ditunggu-tunggu dan nanti itu. Gas. Ya, inilah perjalanan kami untuk ikut merayakan musim buah kali ini. Kami mengunjungi lapan kinipan di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah pada 19 dan 20 Juni 2026. Bagi kami, anugerah alam ini sayang untuk dilewatkan meski harga BBM tengah melambung tinggi dan situasi negeri sedang tak pasti. Justru ini penting bagi kami untuk sejenak kembali ke alam dan belajar pada orang-orang di wilayah pedalaman. Kinipan yang kami tuju memang bukan desa yang asing bagi kami. Kami mengenalnya sejak orang-orang Kinipan menjadi spotlight pemberitaan karena perlawanan mereka menentang masuknya perusahaan sawit ke wilayah mereka. Tapi dalam cerita kali ini, kami tidak akan membahas gerakan Kinipan mempertahankan wilayah hutannya itu. Kami hanya ingin ikut merasakan kegembiraan mereka kala musim buah tiba. Bukit ini akan kita tuju karena katanya di sanalah banyak pohon durian Kinipan. Kita akan lihat warga yang mungkin panen di sana. Dan kami beruntung, Effendi Buhing, salah seorang tokoh adat Kinipan yang pernah viral karena ditangkap paksa polisi, sudah menanti kami di kampung. Ia langsung mengajak kami ke kaki Bukit Sarayukan, tempat ia dan keluarganya menyambut durit. Balam lampu. Nah, itu dah. Tegaknya apa durit nih? Banyak. Dari jam berapa kamu? Dari jam 9. Oh, wih. Jadi saban musim buah selalu ada pondok-pondok begini. Nah, ketika ada pondok begini itu menandakan di sekitarnya banyak pohon durian. Pondok ini dibuat karena warga menunggu buah durian jatuh. Ada banyak jenis pohon yang berbuah di musim buah kali ini. Ada durian dan variannya seperti kusi, tarotukan. Ada juga rambutan, langsat, mentawa, cempeda, sedawa, dan masih banyak lagi. Tetapi durian selalu menjadi simbol. Ia menjadi magnet setiap musim buah tiba. Yang dikira ini parit ya. Ini sungai kecil yang airnya masih sangat jernih. Kalau hutannya masih bagus, airnya juga bagus dan layak diminum. Setiap musim buah, warga Laman beramai-ramai terjun ke lokasi pohon buah durian. Mereka menunggu buah jatuh untuk dibawa ke rumah atau dijual. Orang-orang membangun pondok dari kayu atau terpal seperti yang sudah kita lihat tadi. Itu mereka lakukan untuk menunggu durian jatuh. Di Kinipan dan juga di laman-laman di hulu Kabupaten Lamandau, kebiasaan ini disebut dengan menyambut durin, yang dalam bahasa Indonesia artinya menyambut durian jatuh. Buat warga yang ladang dan pondoknya tak jauh dari pohon durian akan lebih memudahkan. Seperti di tempat ini, tempat kami singgah sesaat karena perjalanan sepertinya masih jauh. Panas. Malam tadi guys, Nah, di hutan pilih sebuah. ini kan di Bukit Serayuan. Sarayukan. Ini mantap nih. Walaupun dia Manis cenderung pengit. Ini durian ini biasa. nah.
Habis paruh sudah kita nih. Bukit Sarayukan ini juga menjadi tempat wisata loh. Ia juga menjadi tempat yang sering dikunjungi para pendaki. Tingginya maksimal hanya sampai 530 meter di atas permukaan laut. Tapi bagi kami, berjalan di lokasi ini tetap saja tidak mudah. Meski jarak dari kampung ke lokasi pepohonan tempat kami akan menyambut durian hanya sekitar 3 km. Apalagi harus berjalan dengan cepat seperti yang dilakukan oleh Effendi Buhing dan kebanyakan warga kampung lainnya. Napas kami ngos-ngosan. Effendi Buhing sepertinya menyadari kemampuan jalan kami yang lebih lambat darinya, sehingga beberapa kali ia harus berhenti untuk menunggu kami. Hingga pada akhirnya kami sampai juga ke pondoknya yang dikelilingi pohon-pohon durian yang tinggi dengan keletihan yang maksimal. Di pondoknya, kami berjumpa dengan istri Effendi Buhing yang biasa kami sapa dengan Ubi Ringit. Ia ditemani 2 orang kakak perempuannya. Mereka sudah 2 hari berada di lokasi ini. Teman kami Sandi seperti tidak kenal lelah. Setibanya di sini, ia langsung saja berburu durian jatuh di sekitar pondok. Kita langsung ke pohonnya. Malamnya, perburuan durian kembali dilanjutkan. Kali ini, Abu Effendi Buhing dan seorang remaja bernama Galang turut menemani. Dapat. Ini guys, kita dapat. Sudah 2, ini ada 1. Nih, beginilah orang asli Kinipan. Ini durian durikam. Durian durikam durinya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Saat kami bangun, Effendi Buhing sudah mempersiapkan perapian yang baru. Hari ini ada yang lebih istimewa. Tentu saja perburuan durian masih kami lanjutkan. Kami bersua lebih banyak orang-orang Laman Kinipan. Salah satunya adalah Ating. Lelaki tua berambut putih ini masih terlihat kuat, bertenaga, dan sigap. Lihat saja, ia sanggup memanggul durian yang penuh di dalam tas punggungnya atau yang biasa warga Kinipan sebut sebagai ladung itu. Beratnya kami bisa pastikan melebihi 50 kg. Kembali ke pondok, kami menyaksikan para ibu tengah sibuk mengupas durian. Mereka mengumpulkan buah-buah terbaik durian menjadi satu di dalam kuali. Nah, ini yang saya sebut istimewa tadi. Hari ini, Effendi Buhing dan para ibu ini akan membuatkan kami makanan olahan durian yang super lezat. Ada 2 jenis makanan olahan durian yang akan mereka buat. Yang pertama namanya lompuk atau dodol durian. Di Kalimantan Barat, ini biasa disebut dengan lempok. Makanan olahan durian yang kedua dinamakan sumpat. Ini boleh disebut durian panggang. Durian yang sudah dipilih kemudian dimasukkan ke dalam bambu dan lalu dipanggang. Untuk yang ini, Effendi Buhing yang paling sibuk. Jadi dengan bijinya, Bu? Tapi nanti banyak isinya. Bijinya dikit ya. Jadi dulu jangan banyak, jangan banyak. Ikan. Kahing hacin. Kahing. Enggak ada kudu pernah lempar kayu batu. Ini kadang 17. Satu atau menjadi bersopa baik. Tahu jang. Oh, angkat. Nih ada maju kudananya.
Itu daun ini bisa untuk piring makan. Kenapa harus ditutup, Bu? Biar panasnya tidak keluar. Bosan namanya makan buahnya. Dia jangan sampai dia terlalu kena bara. Api. Ini harus bara. Ini harus ditunggu. Kita coba ini. Abuknya jam nomonya nih. Iya. Oh, ini kalau Ini kita mencicipinya lagi. mati yang sangat abuk. Sekarang, mari kita lihat betapa lezatnya sumpat setelah ia masak. Lihat tuh, Sandi kawan kami sangat tidak sabar. Ini pakai aduk. Pakai cekik. Aromanya. Ya, rasa dan aromanya memang dahsyat. Yang kurang sedap sepertinya pemandangan kaki Sandi yang terlalu dekat dengan sumpat yang sudah matang itu. Nah, kali ini kita lihat pembuatan lompu. Terlihat seperti sederhana saja. Ia, durian yang sudah dilepaskan dari kulitnya, dimasukkan ke dalam kuali dan lalu disangrai tanpa campuran apapun. Manisan yang muncul dari dodol durian ini atau lompu ini sangat alami durian tanpa campuran bahan lain. Tetapi untuk membuatnya membutuhkan ekstra tenaga dan waktu yang lama. Ia harus diaduk terus hingga berjam-jam. Udah agak kering. Nah, baru dibungkus dengan daun kontap tadi. Bungkus baru disalai. Untuk tahan lama. Tapi kalau zaman modern sekarang ini kan masukkan kulkas. Begitulah pengalaman singkat 2 malam kami menyambut Durin di Laman Kinipan kawan-kawan. Melampaui ekspektasi. Kami tidak hanya mendapatkan buah durian dan beberapa buah lainnya, tapi juga mendapatkan oleh-oleh makanan olahan dari durian. Semoga saja pohon-pohon durian dan hutan Laman Kinipan tetap terjaga agar warisan budaya ini tetap abadi.